Assalamualaikum sahabat. Ternyata mudah. Setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Bayangkan seorang ibu tua, matanya redup, bajunya lusuh, tubuhnya gemetar karena lapar dan lelah, berjalan pelan ke rumah anaknya sendiri. Ia bukan pengemis, hanya seorang mertua yang ingin meminjam sedikit uang untuk mengobati cucunya yang sedang demam tinggi. Tapi saat tangannya menggapai bel rumah, yang menyambutnya bukan senyuman, melainkan tendangan dari menantunya sendiri, yang merasa malu melihat penampilan sang mertua di depan tetangga. Tubuh renta itu terlempar ke jalan, wajahnya membentur aspal, dan tak ada satupun yang menolong. Tapi sahabat, siapa sangka? Malamnya, rumah si menantu mulai diteror suara aneh, dan pintu yang terkunci terbuka sendiri. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langkah-langkah kaki tua itu terdengar pelan di antara riuh kendaraan yang lalu lalang. Teriknya matahari siang memantul di aspal jalan, menyengat kulit dan membuat keringat menetes deras dari pelipis. Seorang wanita lanjut usia berjalan tanpa alas kaki, membawa kantong plastik kecil yang diikat simpul. Namanya Bu Lastri. Rambutnya mulai memutih, wajahnya keriput, namun sorot matanya tetap teduh. Ia baru saja pulang dari rumah tetangganya yang menjanjikan pinjaman, namun gagal didapatkan. Kini, harapan satu-satunya tinggal satu, anak lelaki kandungnya sendiri, Ardi, yang tinggal bersama istrinya, Rina, di perumahan elit di seberang jalan raya. Bu Lastri menyeberang dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat karena usia dan kondisi tubuhnya yang semakin rapuh. Tapi ada yang lebih berat dari tubuhnya, perasaan bersalah karena harus kembali meminta tolong. Cucu kecilnya, Dani, sedang demam tinggi di rumah. Obat dan dokter harus segera didatangkan, dan tak ada uang sama sekali tersisa di sakunya. Rumah itu berdiri megah dengan pagar tinggi dari besi hitam yang mengkilap. Dinding putihnya bersih, taman depannya ditata simetris, dan mobil mewah terparkir rapi. Dari luar saja, rumah itu memancarkan kesombongan. Bu Lastri menarik napas dalam-dalam, lalu menekan bel pelan. Suara denting dari dalam rumah menggema. Ia menunggu. Tak ada jawaban. Ia tekan sekali lagi. Kali ini agak lebih kuat. Terdengar suara sepatu dari dalam. Pintu terbuka perlahan. Rina muncul dengan pakaian tidur satin berwarna emas. Wajahnya cantik, tapi dingin. Tangannya menggenggam cangkir kopi, dan matanya menatap Bu Lastri seperti melihat sesuatu yang tak pantas berada di depan rumahnya. "Ada apa, Bu?" tanyanya datar. Bu Lastri mencoba tersenyum. Suaranya gemetar. "Maaf, Nak. Ibu datang karena Dani lagi demam. Ibu butuh uang buat beli obat. Sedikit saja. Kalau ada." Rina menaikkan alis, lalu menoleh ke dalam rumah sejenak, memastikan tak ada yang melihat. "Bukannya sudah seringmu minta? Rumah ini bukan tempatmu bolak-balik seenaknya," ucap Rina. Nadanya mulai meninggi. "Ibu cuma..." "Sudah, jangan bikin malu," teriaknya. Tangan Rina mendorong Bu Lastri dengan kasar hingga wanita tua itu jatuh ke tanah. Plastik yang dibawanya robek, dan botol kecil minyak kayu putih berguling ke halaman. Beberapa tetangga menyaksikan dari kejauhan, tapi tidak satu pun mendekat. Ardi muncul di ambang pintu, wajahnya bingung dan panik. Tapi Rina sudah lebih dulu menutup pintu dengan keras. Kunci diputar. Lalu sunyi. Bu Lastri duduk perlahan. Lututnya berdarah. Tapi ia tak menangis. Ia hanya menunduk. Menatap tanah. Menarik napas panjang. Lalu berdiri dan berjalan pergi. Pelan, seperti biasa. Malam pun datang. Rumah itu sunyi, seperti biasanya. Tapi ada yang berbeda. Angin yang biasanya lembut, kini seperti berbisik. Pohon-pohon di taman depan bergoyang meski udara terasa panas. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Rina terbangun dari tidurnya.
Ia merasa gerah, padahal pendingin ruangan menyala. Ia berjalan ke jendela dan membuka tirai sedikit. Di depan gerbang, berdiri sosok wanita tua. Tidak bergerak, tidak berkedip. Rina memicingkan mata. Lalu, sosok itu lenyap dalam sekejap. Ia menutup tirai dengan gugup, berpaling dan kembali ke tempat tidur. Tapi tak lama kemudian, suara pelan terdengar dari arah depan rumah. Toh, toh, toh. Ketukan lembut tapi berulang. Seolah sesuatu, atau seseorang, sedang meminta masuk. Toh, toh, toh. Rina terdiam. Jantungnya berdetak semakin kencang. Toh, toh, toh. Ketukan itu masih berlanjut. Namun saat ia mencoba mengintip, tak ada apa-apa di luar sana. Tapi suara itu terus ada. Dan entah kenapa, udara di dalam rumah kini terasa sangat dingin. Lebih dingin dari biasanya. Rina memeluk bantal dengan erat. Matanya tak bisa terpejam meski sudah berulang kali mencoba memejamkannya. Suara ketukan yang sempat muncul, entah kenapa terus terngiang di kepalanya. Ia menatap jam dinding. Pukul 3:10. Angin tiba-tiba berembus dari celah jendela, membawa aroma aneh yang tak biasa. Bukan bau bunga dari taman, bukan juga wangi ruangan mewah, melainkan aroma tanah basah dan kapur barus yang menyengat seperti dari liang kubur. Suara ketukan berhenti, tapi digantikan oleh suara gesekan halus di lantai luar rumah, seperti sesuatu yang diseret. Perlahan, Rina turun dari tempat tidur, mengenakan sandal bulu, dan berjalan pelan menuju ruang tamu. Cahaya temaram lampu gantung membuat bayangan-bayangan di dinding menari lembut, tapi tidak menenangkan. Ketika ia tiba di depan jendela utama dan mengintip keluar, matanya langsung membelalak. Di depan pintu rumah, di atas lantai marmer putih yang mengkilap, tergeletak sebuah kaleng penyok. Kaleng itu kotor, berlumpur, dan basah. Di permukaannya tergores tulisan samar, "Untuk Dani." Rina mundur 2 langkah. Dadanya sesak, mulutnya kering. Ia yakin, kaleng itu adalah milik mertuanya, Bu Lastri. Kaleng kecil yang sering dibawanya untuk menaruh obat atau makanan ringan bagi cucunya. Tapi mengapa bisa ada di sini, tengah malam, padahal pintu rumah terkunci rapat? Ia segera memanggil Ardi. "Mas, bangun. Mas, ini ada yang aneh." Namun Ardi terlelap, tidak merespons. Rina mencoba menggoyangkan tubuh suaminya, tapi tetap tak bergerak. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan ke arah pintu depan. Tak berani membukanya, hanya menempelkan telinga ke kayu pintu yang tebal. Dan di balik pintu itu, ia mendengar suara nafas. Suara nafas pelan, berat, seperti seseorang yang sudah tua, berdiri sangat dekat. Toh, toh, toh. Ketukan kembali terdengar, tapi kali ini dari dalam rumah. Dari dapur. Rina menoleh cepat. Nafasnya tercekat. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara ketukan kini berpindah-pindah. Dari arah dapur, lalu ke arah tangga, lalu ke arah kamar mandi. Toh, toh, toh. Langkahnya mundur perlahan. Ia mencoba memanggil Ardi lagi. Tapi suaminya tetap diam, seperti tertidur sangat dalam. Lalu ponselnya berdering di meja. Layarnya menyala, menampilkan satu nama, Ibu Lastri. Tangannya gemetar. Tak mungkin. Ia tahu mertuanya tidak punya ponsel. Bahkan, nomor itu tak pernah disimpan. Tapi nama itu jelas tertera di layar. Dengan jari bergetar, ia tekan tombol jawab. Tak ada suara. Hanya deru angin dan bisikan pelan. "Dani, masih demam." Seketika panggilan terputus. Toh, toh, toh. Kali ini terdengar dari arah belakang. Rina nekat melangkah ke dapur, mengikuti sumber suara. Lampu gantung di atas meja makan berkedip-kedip. Di atas lantai, ia melihat bekas jejak kaki kecil. Basah, seperti dilangkahi anak kecil yang baru saja berjalan di tengah hujan. Jejak itu menuju ke arah kulkas,
lalu menghilang begitu saja di dekat pintu belakang. Rina membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya taman belakang yang sepi, diterangi cahaya bulan yang hampir tenggelam. Tapi ketika ia menoleh ke bawah, sesuatu membuatnya hampir pingsan. Kaleng penyok tadi kini berada di belakang rumah, padahal sebelumnya ada di depan pintu. Ia berlari kembali ke kamar, terkunci di dalam, dan menyelimuti tubuhnya dengan selimut. Tangannya terus gemetar. Mulutnya berkomat-kamit membaca sholawat meski tanpa suara. Namun dari balik pintu kamar, terdengar suara kaleng terguling. Berbunyi keras. Diseret ke lantai atas. Naik satu persatu tangga. Dan kalimat pelan yang tak tahu dari mana asalnya kembali terdengar di telinga Rina. Kenapa kamu tendang aku? Hanya karena aku minta tolong. Untuk cucumu sendiri? Pagi datang tanpa salam. Cahaya matahari menyelinap dari celah tirai kamar, tapi tak mampu mengusir dinginnya udara yang masih menggantung. Rina duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat, matanya sayu seperti habis menangis semalaman. Ia tak tidur sedikit pun. Ardi terbangun, mengusap matanya pelan. Kamu belum tidur, Rin? Tanyanya pelan. Rina hanya mengangguk tanpa menoleh. Hatinya terlalu penuh untuk bicara. Ardi berjalan ke kamar mandi. Pintu terbuka perlahan. Suasana hening menyelimuti seluruh rumah. Tapi saat air keran menyala dan uap mulai memenuhi ruangan, ia menatap ke arah cermin dan terpaku. Di balik bayangan dirinya, terlihat sosok wanita tua berdiri diam di sudut ruangan. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, dan matanya menatap lurus, kosong, menembus punggung Ardi. Ardi menoleh cepat ke belakang. Kosong. Ia menatap cermin lagi. Bayangan itu telah hilang. Namun uap tipis di cermin membentuk tulisan samar. Tulisan yang membuat lututnya lemas. Aku belum makan. Ardi keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat. Rina, ini rumah kita kenapa ya? Seperti ada yang gak beres. Rina menoleh cepat. Kamu juga ngerasa. Ia bercerita cepat tentang suara ketukan, kaleng penyok, dan panggilan dari nomor Ibu Lastri. Ardi semula ragu, tapi cerita itu membuat bulu kuduknya berdiri. Mereka turun ke ruang tamu. Kaleng penyok itu sudah tidak terlihat. Tapi saat membuka pintu depan, mereka dikejutkan oleh sesuatu yang lebih aneh. Taman rumah mereka rusak. Tanaman tercabut, tanah tergali seperti dicakar tangan, dan bunga-bunga yang sebelumnya mekar kini layu dalam semalam. Dan di tengah taman, berdiri satu papan kayu kecil. Papan itu seperti nisan, dengan tulisan tangan goresan kasar. Ibu Lastri, maafkan aku. Rina mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak bikin itu. Aku nggak pernah bikin itu. Mas, siapa yang masuk halaman kita? Ardi menutup pagar. Kunci rumah diperiksa ulang. Tidak ada yang rusak. Semua terkunci dari dalam. Tidak ada bekas masuk paksa. Tapi papan itu tetap berdiri di sana, seakan menantang mereka untuk mengaku. Malam berikutnya, mereka memanggil pembantu untuk tinggal kembali di rumah. Tapi tak ada satupun yang bersedia. Entah kenapa, semuanya menolak. Bahkan Bu Yani, sahabat pengajian Rina, tak bisa dihubungi. Nomornya selalu tidak aktif. Pukul 10 malam, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini tidak pelan, tapi kuat dan mendesak. Seperti ada yang ingin masuk secara paksa. Tok, tok, tok. Ardi menuju pintu utama dengan langkah berat. Tapi sebelum ia sampai, tirai jendela terangkat oleh angin, dan Rina melihat bayangan wanita tua di depan pagar. Ia berdiri diam, tubuhnya setengah membungkuk, tapi matanya terlihat jelas, tajam dan menghakimi. Rina mundur. Itu ibu. Mas, itu ibu. Dia datang lagi. Tapi saat Ardi membuka pintu, halaman kosong. Tak ada siapapun. Hanya kaleng penyok itu yang kini kembali berada di ambang pintu, dan kali ini berisi air mata darah.
Cairan bening kemerahan mengalir dari lubangnya, jatuh ke ubin rumah, membentuk jejak yang mengarah ke tangga lantai 2. Mereka berdua saling berpandangan. Tak ada kata. Hanya rasa takut yang menjerat. Malam itu, mereka tidak tidur. Dan ketika dini hari datang, suara ketukan berubah menjadi suara langkah kaki kecil, menyusuri rumah dari bawah, naik ke atas, menuju kamar mereka. Lalu, sunyi. Tapi dalam cermin kamar mandi, sekali lagi, sosok itu muncul. Lebih dekat. Lebih jelas. Matanya bersinar. Mulutnya mengucap pelan. Aku belum mati. Subuh masih jauh. Tapi rumah Rina dan Ardi sudah diliputi kegelapan yang mencekam. Lampu-lampu ruangan padam satu persatu tanpa sebab. Ardi mencoba menyalakan ulang listrik melalui panel utama. Namun setiap saklar disentuh, seperti ada aliran dingin yang menusuk hingga ke tulang. Rina duduk membeku di ujung sofa, tangan memeluk lutut, matanya tak lepas dari anak tangga pertama. Ia tahu suara langkah semalam bukan mimpi. Dan cermin kamar mandi tidak mungkin menampilkan sosok yang tidak nyata. Ardi kembali ke ruang tengah. Listriknya aneh, gak bisa nyala, ucapnya pelan. Tiba-tiba, pintu depan terbuka sendiri, perlahan, tanpa suara angin, tanpa sentuhan manusia. Daun pintu kayu jati itu bergeser lambat, hingga terbuka penuh. Rina menjerit kecil. Ardi segera menghampiri dan mencoba menutupnya kembali. Namun aneh, pintu itu tidak bisa ditutup. Seolah ada sesuatu dari luar yang menahannya tetap terbuka. Dari luar, suara seperti kerikil yang diinjak mulai terdengar. Pelan, lalu semakin keras, mendekat. Ardi menggenggam tangan Rina. Nafas mereka tak beraturan. Dan dari balik kegelapan luar rumah, muncullah bayangan kecil. Sosok tubuh kurus, berjalan tertatih, kakinya telanjang penuh lumpur. Di tangannya, tergenggam erat kaleng penyok. Langkah sosok itu berhenti di depan pintu. Ia tidak masuk. Ia hanya berdiri, menatap, dengan mata kosong dan tubuh menggigil. Seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak memiliki suara. Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil menggema dari dalam rumah. Tangisan Dani. Padahal, sejak 2 hari lalu Dani dirawat oleh tetangga mereka di seberang. Tapi suara itu sangat jelas, seolah Dani sedang berada di dalam kamar lantai atas. Tanpa sadar, Rina berdiri dan mulai menaiki tangga. Setiap langkah berat, seperti ada bayangan yang mengikuti di belakang. Ardi mencoba menarik tangannya. Jangan ke atas dulu, Rin. Jangan, bisiknya. Tapi Rina sudah melangkah terlalu jauh. Tangisan itu semakin keras. Dan, saat tiba di lantai atas, pintu kamar Dani terbuka sendiri. Di dalam, lampu menyala temaram. Tempat tidur tampak kosong. Tapi boneka kecil milik Dani duduk tegak di atas bantal, menatap langsung ke arah pintu. Lalu terdengar bunyi seretan. Di bawah tempat tidur, sesuatu bergerak. Perlahan muncul, bukan Dani, tapi bayangan Bu Lastri. Tubuhnya lebih pucat. Matanya menatap langsung ke arah Rina, dan mulutnya terbuka lebar seperti hendak menjerit. Tapi tidak ada suara. Rina berteriak. Ia mundur tergopoh-gopoh, terjatuh di lorong, dan berlari turun kembali ke ruang bawah. Ardi merangkulnya, mencoba menenangkan. Tapi belum sempat mereka berbicara, semua pintu di rumah terbuka sendiri, serentak. Dari setiap ruang yang terbuka, angin dingin menerobos masuk. Kaleng penyok tadi kini menggelinding sendiri ke tengah ruang tamu, lalu berhenti. Dari dalam kaleng, muncul sesuatu, bukan koin, bukan air, tapi kain kafan kecil, tergulung rapi. Di ujungnya tertulis dengan spidol, "Maaf ibu. Aku hinamu karena dunia." Tangisan mulai terdengar lagi. Kali ini bukan dari Dani, tapi dari banyak arah. Tangisan perempuan tua, tawa anak kecil, erangan yang dalam dan parau. Suara-suara itu menyatu, menjadi satu bisikan yang terus diulang-ulang. Dendamku bukan marah,
Tapi ingatanku belum selesai. Lampu gantung di ruang tengah mulai berputar sendiri. Angin makin kencang. Tirai-tirai beterbangan. Dan tiba-tiba, semua berhenti. Sung! Seperti tak pernah terjadi apa-apa. Namun kaleng penyok itu tetap berada di tengah ruangan. Diam. Menunggu. Subuh akhirnya datang. Tapi bukan dengan tenang. Udara masih dingin menusuk. Matahari enggan menyinari rumah Rina dan Ardi. Di luar, langit tampak abu-abu, seperti enggan tersenyum pada dunia. Di dalam rumah, suasana tak kalah suram. Rina duduk di sudut ruang tamu, berselimut tebal. Matanya sayu, tubuhnya lunglai, seperti kehilangan tenaga. Kaleng penyok masih tergeletak di tengah ruangan. Diam, tapi terasa hidup. Ardi berdiri membisu, memandangi kaleng itu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua kejadian semalam terlalu aneh untuk dicerna. Ia hanya tahu satu hal, ada sesuatu yang salah, dan itu dimulai sejak Bu Lastri diusir dengan hina dari rumah ini. Langkahnya tertuju ke dapur untuk mengambil air. Tapi ketika melewati lorong dekat tangga, ia berhenti mendadak. Di permadani mahal yang membentang panjang dari ruang tamu hingga dapur, muncul jejak kaki kecil. Basah, kotor, dan meninggalkan noda coklat kehitaman. Jejak itu terlihat jelas, berawal dari pintu depan, menuju tangga, lalu hilang di anak tangga ketiga. Ardi menelan ludah. "Rin, sini deh." Suaranya pelan, tapi terdengar jelas. Rina bangkit pelan dan menghampiri. Saat melihat jejak kaki itu, tubuhnya membeku. Ia tidak bicara, hanya menatap. Dan perlahan, ia mulai menangis. "Aku salah. Mas, aku benar-benar salah." Ardi memeluk istrinya. Tapi sebelum kata-kata keluar lagi dari mulut mereka, suara dari loteng terdengar. Suara langkah kecil, menyeret, berhenti, lalu kembali terdengar. Langkah itu berat, namun teratur. Seperti ada seseorang, atau sesuatu, yang berjalan bolak-balik di lantai atas. Padahal tidak ada siapapun di sana. Mereka saling pandang. Tak ada yang berani naik ke atas. Sampai akhirnya, suara itu berhenti tepat di atas kepala mereka. Toh, toh, toh. Kali ini bukan ketukan di pintu, tapi ketukan dari langit-langit rumah, tepat di atas tempat mereka berdiri. Rina memejamkan mata. "Aku gak kuat. Mas, aku takut." Tiba-tiba, ponsel Ardi berdering. Layarnya kosong. Tidak ada nama, tidak ada nomor. Hanya tulisan aneh muncul di layar. "Kamu tahu aku belum makan, kan?" Ponsel itu terjatuh dari tangan Ardi, tapi sebelum menyentuh lantai, suara berat dari arah belakang terdengar. Suara pintu lemari terbuka sendiri. Mereka menoleh. Lemari ruang tamu menganga lebar. Di dalamnya, terdapat foto Bu Lastri yang sebelumnya tidak pernah dipajang. Foto itu diletakkan rapi, namun ada garis merah seperti darah yang mengalir dari bingkainya. Rina menjerit. Ardi memeluknya erat. Tapi jeritan itu segera tenggelam oleh suara baru. Suara anak kecil menangis. Kali ini di dalam rumah. Tangisan Dani. Lagi. Padahal ia masih berada di rumah tetangga. Tak tahan, Ardi segera berlari ke atas. Ia ingin tahu dari mana suara itu berasal. Tapi setiap langkah di tangga seperti menginjak sesuatu yang licin dan lengket. Di tengah anak tangga, ia melihat setetes darah segar, menetes ke lantai, lalu menghilang. Rina menyusul perlahan dari belakang. Nafasnya terengah. Tubuhnya bergetar hebat. Tapi di dalam hatinya, ada rasa yang jauh lebih besar dari takut. Rasa bersalah. Sesampainya di lantai atas, kamar Dani tertutup rapat. Tapi dari dalam, terdengar suara dentingan logam. Kaleng. Ardi membuka pintu dengan cepat. Kamar kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi kaleng penyok kini ada di meja belajar Dani, dikelilingi koin-koin yang bertebaran. Di dinding kamar,
muncul tulisan besar dari uap air yang entah dari mana datangnya. Kenapamu tendang aku? Dan di bawah tulisan itu, tergantung satu benda kecil. Gelang milik Bulastri, yang hilang sejak malam ia pergi. Rumah yang dulunya dipenuhi tawa dan kemewahan kini berubah menjadi tempat penuh bisikan. Setiap sudut menyimpan suara, setiap bayangan menyimpan rahasia. Dan malam itu, semuanya menjadi semakin jelas dan semakin mengerikan. Setelah menemukan gelang milik Bulastri tergantung di kamar Dani, Ardi dan Rina tak lagi bicara. Mereka duduk terdiam di lantai kamar, dikelilingi dinginnya udara dan suara detak jam yang terdengar seperti detik bom waktu yang menanti meledak. Tiba-tiba, dari dinding kamar terdengar suara ketukan. Toh, toh, toh. Ardi menempelkan telinganya ke dinding. Detak jantungnya berdentum kencang. Keringat dingin mulai menetes. Kemudian, sebuah suara lirih menyusup dari balik tembok. Aku ada di sini. Suara itu lirih, pecah, seperti keluar dari tenggorokan yang kering dan tua. Ardi mundur. Matanya membelalak. Rin, kamu dengar itu? Rina mengangguk perlahan. Aku dengar. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi suara dari dinding itu kembali berbicara. Jangan buang aku masih di sini. Untuk Dani. Tangisan Rina pecah. Ia memeluk Ardi erat. Tubuhnya gemetar hebat. Tangisan itu tidak lagi hanya karena takut, tapi karena menyesal. Aku usir ibu dengan hina. Aku usir dia hanya karena takut tetangga mengira rumah kita kotor. Padahal dia hanya minta nolong cucunya. Ardi mengusap punggung istrinya. Kita harus cari ibu. Kita harus pastikan dia baik-baik saja. Tapi saat mereka keluar dari kamar Dani, lorong rumah terasa berbeda. Lebih panjang. Lebih gelap. Seolah rumah itu bertambah ukurannya dalam semalam. Langkah mereka membawa ke ruang kerja yang jarang dibuka. Ardi mencoba membuka pintu. Terkunci. Tapi dari balik pintu itu, suara kaleng penyok kembali terdengar. Mengguling. Menggelinding. Lalu berhenti. Rina mencoba menoleh ke tangga. Dan di sanalah ia melihatnya. Bayangan Bulastri berdiri di bawah tangga. Membelakangi mereka. Tubuhnya kaku. Tapi kepalanya perlahan menoleh. Wajahnya separuh dalam gelap. Separuh lagi penuh luka dan tanah. Rina menjerit. Bayangan itu lenyap seketika. Pintu ruang kerja akhirnya terbuka dengan bunyi crek yang panjang dan berat. Di dalamnya gelap gulita. Kecuali satu sudut ruangan yang diterangi oleh cahaya samar dari lampu meja. Di atas meja itu, tergeletak kertas lusuh dengan tulisan tangan Bulastri. Surat yang belum selesai. Untuk Rina dan Ardi. Jika kalian baca ini, berarti aku belum pulang. Maaf jika aku merepotkan. Aku hanya ingin Dani sembuh. Aku tidak ingin apa-apa. Hanya sedikit kasih sayang. Tapi jika aku tidak kembali, tolong jaga Dani. Jangan biarkan dia merasa seperti aku. Tinta di akhir kalimat itu seperti tergesek air mata. Di bawah surat itu ada satu foto lama. Foto Ardi kecil, dipeluk oleh Bulastri. Dan di bagian belakang foto, ada goresan tinta merah seperti darah membentuk tulisan. Kamu anakku. Tapi kenapa kamu diam saat aku diinjak? Ardi menunduk. Wajahnya pucat. Tangannya menggenggam foto itu erat. Aku gagal. Aku bukan anak yang baik. Saat mereka hendak meninggalkan ruang kerja, pintu tertutup sendiri dengan keras. Braa. Lampu padam. Lorong menghilang. Dan dari balik dinding, suara Bulastri kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Kembalikan aku ke rumah ini, sebelum semuanya hilang. Malam belum benar-benar lewat. Langit tetap mendung, seolah tak ingin memberi ketenangan. Rina dan Ardi akhirnya tertidur di sofa ruang tamu, karena tak berani kembali ke kamar atas. Tapi tidur mereka bukanlah tidur yang damai. Di dalam mimpi, Rina terjebak dalam lorong sempit yang dingin dan gelap. Setiap langkah di lantai basah memantulkan suara gemeretak seperti tulang yang patah. Dari kejauhan, suara Bulastri memanggil.
tapi terdengar seperti rintihan, bukan panggilan. Rina berlari. Nafasnya terengah. Lalu tiba-tiba ia melihat sosok Bulastri sedang duduk di bawah pohon beringin tua, dengan tubuh berselimut kain lusuh. Di pangkuannya, terbaring Dani, wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Rina berlari mendekat, tapi setiap kali ia ingin meraih tangan mertuanya, tanah di sekitarnya berubah menjadi lumpur pekat. Ia tenggelam pelan-pelan, sementara Bulastri hanya menatapnya dengan air mata mengalir, tapi tidak berkata apa-apa. Lalu, satu kalimat terucap lirih dari bibir pucat itu. Aku tidak butuh hartamu, hanya hatimu. Rina terbangun dengan nafas memburu, wajahnya basah oleh keringat. Ardi juga terbangun, karena suara dentingan logam yang kembali terdengar dari arah dapur. Mereka berdua segera berdiri. Suara itu tak asing lagi. Kaleng Penyok. Kali ini suara itu menggiring mereka ke ruang belakang yang dulunya adalah tempat gudang. Ketika pintu gudang dibuka, aroma tanah basah langsung menyambut. Suara seretan semakin keras. Dan di lantai ruangan yang berdebu, terlihat lingkaran tanah dengan tulisan besar di tengahnya. Cari aku, di tempatmu melukaiku. Ardi terpaku. Ia tahu maksudnya. Rin, ini tentang hari itu. Hari waktu kamu usir ibu di depan rumah. Tepat di depan pagar. Dia jatuh. Kepalanya berdarah. Rina menangis. Tubuhnya gemetar tak tertahankan. Aku nggak tahu luka itu parah. Mas, aku cuma malu. Aku takut tetangga lihat aku dikunjungi orang tua berpakaian kumal. Mereka berdua akhirnya berdiri di depan pagar rumah. Tempat itu kini terasa berbeda. Tanah di depan pagar tampak tidak rata. Seperti pernah digali dan ditimbun kembali. Ardi mengambil sekop kecil dari gudang. Dengan ragu, ia mulai menggali. 1 sekop, 2 sekop, tanah semakin dalam, dan bau anyir mulai menguar. Sampai akhirnya sekopnya menghantam sesuatu yang keras. Mereka berdua membungkuk. Ardi membersihkan gumpalan tanah itu. Dan dari sana, muncullah kaleng penyok yang asli, bukan yang sering muncul di dalam rumah. Di dalamnya, bukan hanya koin, tapi juga sehelai jilbab tua berwarna coklat, yang masih menyimpan noda darah di ujung lipatannya. Rina memeluk benda itu dengan gemetar. Matanya terpejam. Air matanya jatuh tanpa suara. Lalu, dari arah belakang mereka, terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur. Ketika mereka menoleh, Bulastri berdiri di sana. Wajahnya tenang, matanya bersinar lembut, tapi tubuhnya tembus cahaya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Dani yang kini tiba-tiba berada di samping Rina, memeluk kaki ibunya sambil tersenyum. Bulastri tersenyum perlahan, tapi senyum itu menyakitkan, karena bukan bahagia, tapi perpisahan. Lalu, tanpa suara, tubuhnya menghilang perlahan, bersama cahaya pagi yang mulai menyelinap di antara celah langit. Namun sebelum benar-benar hilang, ia menatap Rina dan berbisik pelan. Jaga Dani. Dan jangan abaikan siapapun yang datang membawa luka. Pagi telah menyinari seisi rumah, tapi suasana masih suram. Rumah yang dulunya dipenuhi kemewahan kini penuh bayangan kenangan yang menyayat. Rina duduk memeluk jilbab tua milik Bulastri, sembari menatap tanah galian di depan pagar rumah. Di sana kaleng penyok dan kain berdarah telah dikuburkan kembali, namun tidak dengan rasa bersalah yang menggantung di hati mereka. Ardi memutuskan untuk membereskan ruang kerja yang sejak dulu tak pernah benar-benar ia pedulikan. Dalam pikirannya, ada sesuatu yang belum selesai. Ia merasa masih ada bagian dari Bulastri yang belum mereka temukan. Saat Ardi memindahkan lemari tua di sudut ruangan, terdengar suara berderak dari balik dinding kayu. Seperti papan yang mengembang, atau seperti dinding yang menyimpan sesuatu. Rina ikut masuk ke ruang kerja. Ia melihat suaminya menatap dinding dengan tatapan curiga. Mas, itu suara apa? Bisiknya. Ardi mengangguk pelan, lalu mencari palu kecil. Dengan hati-hati, ia mencongkel papan dinding yang sedikit terbuka.
Kayu lapuk itu akhirnya patah, dan di baliknya, ada ruang sempit setinggi tubuh manusia. Ruang itu gelap dan pengap, tapi dari dalamnya menguar bau tanah yang sudah lama mengering. Di salah satu sisi dinding ruang tersembunyi itu, mereka menemukan coretan tangan, seperti digores pakai kuku, membentuk tulisan samar. Aku di sini, dan aku menunggu anakku. Rina mundur perlahan. Tubuhnya gemetar lagi. Ia tahu, ini bukan sekadar ruangan biasa. Ini tempat Bu Lastri pernah bersembunyi, atau mungkin tempat terakhir ia berada sebelum lenyap dari dunia. Ardi menelusuri lantai ruang sempit itu dengan senter. Di sudut paling gelap, ia menemukan kain putih kecil yang sudah sobek-sobek, seperti serpihan kafan yang terurai. Dan di bawahnya, buku doa bertuliskan nama lengkap Bu Lastri. Air mata Ardi tumpah. Ia duduk di lantai, menggenggam buku itu seperti menggenggam tangan ibunya yang sudah tiada. Rina memeluknya dari belakang. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya menangis tanpa suara. Semua rasa bersalah, semua aib yang selama ini ia tutupi, pecah bersama kesunyian pagi. Tiba-tiba, dari dalam dinding, suara nafas pelan terdengar. SSS hahaha. Hahaha, hahaha. Suara itu tak menakutkan, tapi memilukan. Seperti nafas terakhir seseorang yang sedang menunggu maaf. Rina mendekat. Bu, kalau ibu masih di sini, maafkan aku. Aku salah. Aku hinamu di depan umum. Aku lebih pilih harga diri daripada kasih ibu. Suara itu perlahan hilang. Lalu satu kalimat muncul di bagian dinding yang bersih. Seolah tertulis dengan jari. Kalaumu tulus, aku akan pergi. Lampu ruang kerja menyala kembali. Angin dari jendela masuk dengan pelan. Tapi di antara hembusannya, semerbak wangi kapur barus dan bunga melati mengalir lembut, menenangkan. Seolah ada yang berpamitan, dengan tenang. Namun ketika mereka keluar dari ruangan itu, dan menutup pintunya kembali, kaleng penyok itu kini berada di meja ruang tengah. Di dalamnya hanya ada satu benda. Foto keluarga kecil Ardi, Rina, dan Dani. Tapi di bagian sudut bingkai foto, tertulis kalimat yang mereka tahu, tak bisa ditulis oleh manusia biasa. Aku di sini, hanya untuk menjaga cucuku. Siang itu, langit berubah kelabu padahal belum waktunya mendung. Matahari yang biasanya menyinari rumah Rina dan Ardi kini tertutup awan, seperti ikut berduka atas semua yang telah terjadi. Ardi duduk di teras depan, memandangi halaman yang sepi. Rina berada di sampingnya, memangku Dani yang tertidur di pelukannya. Anak itu kini tampak lebih tenang. Demamnya turun sejak semalam, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Rina melihat senyum kecil di wajah Dani saat tidur. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Pukul 3 sore, semua pintu di rumah tertutup sendiri, seperti dihantam angin padahal tidak ada hembusan sedikit pun. Braak, tok, tok, tok. Suara itu kembali. Tapi kali ini bukan dari luar rumah. Dinding rumah mulai bergetar perlahan. Bukan gempa, bukan pula getaran mesin, tapi seperti detak jantung yang berdetak di balik tembok. Rina berdiri, matanya menyapu setiap sudut ruangan. Ardi mengejar suara itu, menempelkan telinganya ke dinding dekat ruang makan. Ia mendengar sesuatu. Suara napas. Lalu, suara tangisan pelan. Rina ikut mendekat, dan mereka berdua berdiri mematung saat suara itu mulai membentuk kata. Aku tidak pernah pergi, hanya tidak diinginkan. Tiba-tiba, televisi menyala sendiri. Layarnya menampilkan rekaman CCTV dari hari Bu Lastri ditendang. Gambar memperlihatkan Bu Lastri berdiri di depan pagar, lalu ditolak dan dijatuhkan ke jalan oleh Rina. Tapi kali ini ada yang berbeda. Setelah Bu Lastri bangkit dan berjalan pergi, bayangan hitam mengikuti dari belakang, muncul dari arah pohon besar di sudut taman. Bayangan itu tinggi, berambut panjang, dan wajahnya samar. Ia mengikuti Bu Lastri sampai hilang dari jangkauan kamera. Rina menutup mulutnya. Itu bukan manusia, Mas.
Layar televisi kemudian berkedip dan menampilkan kalimat besar. Dosa bukan hanya soal perbuatan, tapi juga tentang hati yang tega. Lalu layar gelap. Rumah sunyi kembali. Ardi menarik napas panjang. Rin, aku rasa, rumah ini udah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah ini menyimpan semua luka yang kita abaikan. Rina menunduk. Tangannya menggenggam jemari Dani lebih erat. Sore itu, mereka berdua memutuskan untuk membersihkan rumah. Setiap sudut, setiap celah, setiap ruang yang selama ini tertutup. Bukan hanya bersih secara fisik, tapi juga batin. Saat membersihkan kamar atas yang dulu dipakai Bu Lastri saat menginap, mereka menemukan sebuah catatan kecil di bawah bantal. Tulisannya hampir pudar, tapi masih bisa dibaca. Kalau aku hilang suatu hari, jangan cari aku kemana-mana. Carilah ke dalam hati kalian sendiri. Karena aku akan tetap tinggal di sana, asalmu izinkan. Di akhir catatan itu, terlipat rapi sebuah foto kecil Dani saat bayi, dipeluk oleh Bu Lastri dengan wajah penuh kasih. Rina menggigit bibirnya, menahan tangis yang kembali mendesak keluar. Tiba-tiba Dani terbangun, matanya menatap langit-langit kamar, dan dengan suara pelan ia berkata, "Nenek tadi bilang, dia mau pergi, tapi dia titip aku ya, Bu." Rina dan Ardi saling menatap. Dani tidak pernah tahu cerita itu. Tidak ada yang memberitahunya. Tapi ucapannya terlalu tepat untuk dianggap kebetulan. Malam itu, suara-suara aneh tak lagi datang. Rumah menjadi hening. Tapi bukan hening yang menakutkan. Hening yang menenangkan. Hening yang membawa damai. Namun, kaleng penyok itu tetap berada di meja makan. Kini, kosong. Tapi sesekali, kalau malam terlalu sepi, masih terdengar suara logamnya bergetar pelan. Seperti mengingatkan bahwa luka, meski telah dimaafkan, tak akan pernah benar-benar hilang dari dinding rumah yang pernah menyaksikannya. 3 hari telah berlalu sejak malam terakhir rumah itu berbicara. Tak ada lagi suara ketukan. Tak ada lagi jejak kaki kecil. Rumah menjadi tenang. Tapi ketenangan itu bukan karena semua telah usai, melainkan karena semuanya telah diterima. Rina kini mulai sering duduk di sudut ruang tamu, tempat Bu Lastri biasa duduk jika sedang menunggu Ardi pulang. Di tangannya selalu ada buku doa kecil warisan dari mertuanya. Setiap halaman yang dibacanya mengandung rasa pedih, seolah setiap huruf adalah tetesan air mata yang pernah jatuh diam-diam dari wanita renta yang ia abaikan. Ardi memperbaiki halaman depan rumah. Ia mencabut tanaman yang mati, mengganti bunga baru, dan menanam satu pohon kecil di pojok taman. Di bawah pohon itu, ia tanam kaleng penyok, bukan sebagai barang buangan, tapi sebagai pengingat bahwa rumah bukan tentang dinding dan atap, tapi tentang kasih yang tak terlihat. Pagi itu, Dani bermain di halaman, lebih ceria dari hari-hari sebelumnya. Rina memperhatikannya dari jendela. Namun saat Dani berhenti berlari dan menunjuk ke arah pagar, Rina keluar dengan cepat. "Ada apa, Nak?" Dani tersenyum. "Nenek tadi berdiri di situ. Dia gak ngomong. Cuma lihat aku, terus senyum." Rina terpaku. Tak ada siapa-siapa di pagar. Tapi tanah tempat Dani menunjuk terlihat sedikit lembab. Seperti baru saja diinjak seseorang dengan kaki tanpa alas. Ia berlutut, menyentuh tanah itu. Lalu tersenyum, kecil namun dalam. "Ibu belum pergi." "Ya, Bu," bisiknya. Di malam harinya, setelah Dani tertidur, Ardi dan Rina duduk berdua di ruang tengah. Lampu remang menambah keheningan yang lembut. Di meja, tergeletak buku catatan baru. Di sampulnya, Rina menulis sendiri dengan tinta hitam. Buku harian rumah ini. Setiap halaman berisi pengakuan. Tentang kesalahan, tentang luka, tentang perubahan. Mereka tuliskan semuanya, bukan untuk dibaca orang lain, tapi agar rumah itu tahu bahwa mereka telah belajar. Tiba-tiba, suara dentingan logam terdengar pelan dari arah dapur. Ardi berdiri, Rina mengikut.
Mereka berdua berjalan perlahan menuju sumber suara. Di sana, di atas meja dapur, kaleng penyok itu kembali muncul. Tapi kali ini, bukan kosong. Di dalamnya, hanya ada satu koin logam kecil, dan selembar kertas putih yang terlipat rapi. Ardi mengambil kertas itu, membukanya, dan membaca kalimat satu-satunya di tengah halaman. Terima kasih. Aku tenang. Tapi rumah ini harus terus ingat bahwa kasih sayang tidak butuh alasan. Angin lembut masuk dari jendela yang terbuka. Tirai bergoyang pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, rumah itu terasa hidup. Tapi bukan karena dihantui, melainkan karena dihuni. Dihuni oleh kenangan yang telah dimaafkan. Dihuni oleh warisan tak kasat mata. Hati yang belajar untuk tidak mengabaikan. Lampu ruang tengah berkedip sebentar, lalu padam sendiri. Di kegelapan itu, suara logam kaleng terakhir kali terdengar. Ting. Dan setelah itu, sunyi. Sunyi yang damai. Sunyi yang abadi.